Oke, hari ini kita ketemu lagi. Stimulan yang akan kita bahas yaitu tentang pengendalian kebahagiaan. Wah, keren gak tuh judulnya tuh? Ini diangkat karena tampaknya ini urgen, penting karena semua orang ingin merasakan kebahagiaan, apalagi kebahagiaan instan, ya. Ya banyak yang terlihat kurang bahagia, kurang bersemangat, kurang menikmati kehidupan yang sedang dijalaninya. Tapi banyak juga yang menikmati, padahal situasinya ya kadang sama gitu ya. Contoh, bayangkan kamu berada di sebuah pesawat. Pesawat itu mau berangkat, mau take off, dan kamu duduk dengan tenang, nyaman, melihat ke jendela, kemudian landasan berjalan ke belakang sementara pesawat menuju ke depan mau take off, naik ke langit. Tapi di sebelah kiri kamu itu ada bapak-bapak yang sangat tegang, terlihat cemas, tangannya kaku, pandangannya lurus ke depan. Situasinya kan sama sebetulnya, yaitu pesawat mau take off, tapi kamu bisa mendapatkan ketenangan sedangkan si bapak itu tegang gitu, stres. Realitanya situasinya sama tapi respon atau reaksinya berbeda. Apa yang terjadi nanti kita bahas. Contoh tentang waktu nih, waktu di paling sering nih. Waktu juga kadang-kadang disebut relatif itu karena beberapa hal. Contoh nih, kalau misalnya kamu sedang menunggu seseorang, padahal menunggunya itu mungkin hanya 10 menit, itu akan terasa lebih lama, apalagi kalau yang ditunggunya tidak memberikan kepastian ya begitu ya, dibandingkan 10 menit yang kamu habiskan dengan orang yang kamu sayangi, bercanda apa dan segala macam, tiba-tiba waktu habis gitu ya, nggak kerasa. Nah, waktunya sama 10 menit tapi reaksi perasaannya berbeda. Menarik bukan? Oke, ya, ada perbedaan di sana. Atau misalnya sedang mendukung tim sepak bola yang sedang kalah, ada perpanjangan waktu. Buat kamu yang kurang pede dengan perpanjangan waktu itu, ya mungkin akan terasa lama karena ingin cepat selesai gitu ya. Tapi bagi yang pede, yang merasa kamu ketika itu mendukung tim yang kira-kira akan menang, kamu pede gitu ya. Nah, itu waktunya sama tapi rasanya berbeda. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada yang namanya lingkaran peristiwa. Lingkaran peristiwa itu yang pertama ketika peristiwa itu terjadi. Yang kedua ketika peristiwa itu diterima oleh pikiran, kemudian digabungkan dengan informasi, pengalaman. Itu yang kedua. Yang ketiga terciptalah makna, dan makna ini kadang-kadang kalau tidak ada informasi, pengetahuan, pengalaman sebelumnya, kadang-kadang suka menerka-nerka. Makna ini diberikan kepada peristiwa begini A, B, C gitu ya, bisa positif, bisa negatif. Dan lahirlah yang keempat adalah reaksi atau respon atau aksi. Nah, apa hubungannya dengan kebahagiaan? Sebetulnya bahagia itu memang meliputi unsurnya ya, ada pikiran, perasaan, dan fisiologis kita gitu ya. Sedang merasakan kebahagiaan itu apa yang terjadi pikiran, apa yang dirasakan, seperti apa sih fisiologinya. Nah, akan tetapi yang paling penting berdasarkan lingkaran peristiwa 4 unsur tadi, ketika ada peristiwa sedang menghadapi sebuah peristiwa, informasi yang masuk diolah dari peristiwa itu, kemudian kita bisa mengubah maknanya. Kalau di dalam NLP disebut reframing ya, membingkai ulang sebuah peristiwa, maka dari makna yang baru, yang lebih positif dan lebih baik, itu akan menghasilkan reaksi atau respon yang lebih baik pula. Nah, gitu ya. Dari 4 itu kita belajar sekarang ketika ada peristiwa, kita terima, kita interpretasikan, kita reframing, kita bingkai dengan makna yang lebih baik, maka reaksi dan respon akan lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan semudah itu kebahagiaan bisa dicapai gitu ya. Selamat berbahagia, selamat
mengubah makna, dan selamat menikmati kehidupan yang sedang terjadi, yang sudah dialami, dan ke depan diri kita menjadi lebih mudah untuk bahagia. Terima kasih telah mendengarkan. Oke. Sukses untuk Anda semua. Sip.